Rekor harga minyak baru dalam sejarah. Hari ini harga minyak Brent mencapai $116 per barel di tengah ancaman baru dari Trump untuk membombardir Iran. Meskipun Gedung Putih menyatakan bahwa semuanya terkendali, Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent dengan enteng menyatakan bahwa pasar minyak dunia sudah tercukupi pasokannya dan jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz semakin meningkat, sehingga masalah di selat itu akan segera teratasi. Namun, Iran tidak berpikir demikian dan tidak terburu-buru membuka blokir selat tersebut. Dan Iran memiliki setidaknya dua alasan untuk itu. Pertama, Iran menyatakan bahwa mereka sekarang tidak akan meninggalkan Selat Hormuz, dan bahkan setelah perang pun akan memungut biaya untuk kapal-kapal yang melintas. Kedua, Iran sama sekali tidak diuntungkan dengan membuka Selat Hormuz, karena, perlu diingat, ahli strategi jenius Donald Trump telah mencabut sanksi terhadap minyak Iran. Oleh karena itu, secara resmi, Iran secara signifikan meningkatkan ekspor minyaknya selama sebulan perang ini, dengan menutup Selat Hormuz bagi eksportir lainnya. Dan Iran berniat untuk terus melakukan hal tersebut, secara efektif menyingkirkan para pesaingnya dari Teluk Persia dari pasar. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, jika Anda menganggap informasi di saluran ini penting dan diperlukan, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun, berlangganan berbayar, atau menjadi sponsor. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini atau di komentar yang disematkan di bawah episode ini. Selain itu, jangan lupa untuk mengikuti kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi hari ini setelah pasar dibuka, harga minyak naik di atas $116 per barel. Di Iran, militan Houthi pada akhir pekan menembakkan roket dan drone ke Israel dan berjanji akan melanjutkan serangan. Dan semua pernyataan baru Trump tentang adanya negosiasi dengan orang Iran sekarang sama sekali tidak memengaruhi pasar. Karena sementara Trump berbicara tentang negosiasi dan semacam kemenangan dalam perang, pada hari Sabtu, lebih dari 3.500 personel militer Amerika tiba di Timur Tengah, termasuk sekitar 2.500 marinir. Dan menurut laporan media resmi Iran, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bakar Ghalibaf mengancam akan membakar pasukan Amerika dan meningkatkan serangan terhadap sekutu Amerika. Pada saat itu, kelompok Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan roket ke Israel pada hari Sabtu, yang menimbulkan kekhawatiran tentang keterlibatan kelompok ini dalam pertempuran. Sampai pada titik di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Jim Himes, yang merupakan Demokrat utama di Komite Intelijen, menuduh Donald Trump berbohong secara terang-terangan tentang negosiasi dengan Iran dan menyatakan bahwa Trump mendorong Iran untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Berikut kutipan dari Jim Himes. Orang-orang Iran akhirnya menyadari bahwa kendali atas situasi ada di tangan mereka. Harga bensin naik lebih dari $1 per galon. Mereka menyadari, sial, kita punya pengaruh besar di sini. Jika Houthi juga meningkatkan serangan mereka sekarang, jika mereka bergabung dengan sekutu mereka dalam serangan nyata terhadap pelayaran atau menakut-nakuti orang untuk menjauhkan kapal tanker dari Laut Merah, itu akan memperburuk krisis minyak paling serius di zaman modern yang sudah terjadi. Pada saat yang sama, para ekonom menilai bahwa minyak jenis Brent bisa mencatat kenaikan bulanan tertinggi di tengah meluasnya konflik di Timur Tengah, sebagai akibat dari bergabungnya kelompok Houthi Yaman. Namun jika Anda melihat reaksi pasar terhadap pernyataan Donald Trump dalam beberapa hari terakhir, Anda akan melihat satu fakta yang sangat menarik. Anda akan melihat bahwa pasar hampir sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan penyelesaian konflik melalui negosiasi. Meskipun Donald Trump mengatakan bahwa negosiasi langsung dan tidak langsung dengan Teheran masih berlangsung, dan pasar sedang bersiap untuk eskalasi yang tajam. Ini adalah apa yang disebut sebagai sinyal bullish untuk minyak di tengah ketidakpastian besar mengenai waktu dan sifat hasil perang. Selain itu, perpanjangan waktu oleh Trump hingga 6 April ketika Amerika Serikat dapat melanjutkan serangan terhadap infrastruktur energi Iran tidak memberikan efek menenangkan apapun pada pasar. Pasar sekarang menunggu tanda-tanda konkret deeskalasi, bukan sekedar retorika saja. Sekali lagi, kata-kata Donald Trump. Akhirnya mereka berhenti mempengaruhi pasar secara terang-terangan, tidak ada yang mempercayainya.
Selain itu, ada hal yang sangat penting. Sementara Trump bercerita dongeng tentang bagaimana dia sudah mengalahkan Iran, Houthi telah ikut terlibat dalam perang. Dan itu berarti konfliknya sekarang tidak lagi terpusat di Teluk Persia dan sekitar Selat Hormuz. Dan sekarang telah menyebar ke Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb, salah satu koridor transit utama pelayaran dunia untuk aliran minyak dan produk minyak. Pada saat yang sama, Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent menyatakan bahwa, dengarkan, semuanya baik-baik saja. Dia mengatakan pasar minyak dunia tercukupi pasokannya. Dan jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz meningkat. Jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Berikut kutipannya. Seiring waktu, Amerika Serikat akan mengambil alih kendali atas selat-selat tersebut dan kebebasan pelayaran akan terjamin. Baik dengan pengawalan armada Amerika maupun dalam format konvoi multinasional. Namun, kapan hal itu akan terjadi dan bagaimana pasar minyak akan dijamin, Bessent entah kenapa tidak memberitahu. Dia memutuskan untuk tidak merinci. Dan Anda tahu, kita bisa saja menyatakan hal yang sudah jelas dengan mengatakan bahwa suatu saat nanti, masalah Selat Hormuz pasti akan terselesaikan. Ya, tentu saja akan. Hanya saja pertanyaannya, kapan? Sementara itu, Iran sama sekali tidak punya insentif untuk membuka Selat Hormuz. Masalahnya, jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz setiap hari turun hampir 23 kali lipat pada bulan Maret dibandingkan dengan Februari sebelum perang. Tanker-tanker yang masih berhasil mengangkut minyak dari Teluk Persia hampir semuanya adalah milik Iran atau milik negara-negara yang disebut sebagai negara sahabat Iran. Mereka inilah yang mencakup 80% dari seluruh lalu lintas. Kalau Anda belum paham, saya ulangi sekali lagi. Saat ini, melalui Selat Hormuz, 80% tanker yang lewat membawa minyak adalah tanker yang mengangkut minyak Iran. Akibatnya, dalam arti finansial, dalam arti keuangan, Iran justru nyaris menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perang ini. Sementara negara-negara lain di Teluk Persia tidak bisa menjual minyak, Teheran justru menjual minyak itu bahkan lebih banyak daripada sebelum perang. Bulan ini, ekspor minyak harian rata-rata Iran mencapai hampir 2 juta barel minyak. Hal ini juga terbantu oleh fakta bahwa Amerika Serikat, para ahli strategi di sana, telah melonggarkan sanksi minyak terhadap Iran, meskipun minyak mentahnya masih sebagian besar dikirim ke Tiongkok. Selain itu, sebagai hasil dari semua peristiwa ini, diskon untuk minyak Iran hampir hilang, dan Iran bisa mendapatkan tambahan sekitar 24 juta dolar per hari pada bulan Maret. Jadi, selama masa perang ini, Iran telah mendapatkan tambahan lebih dari 700 juta dolar hanya dalam 1 bulan perang ini. Dan sekarang, angka yang paling menarik. Bloomberg menghitung berdasarkan data dari tankertracker.com dan harga minyak jenis Iranian Light bahwa pendapatan Iran dari penjualan minyak pada bulan Maret mencapai 139 juta dolar per hari, dibandingkan 115 juta dolar pada bulan Februari. Artinya, perang, pemblokiran Selat Hormuz, dan pencabutan sanksi oleh Donald Trump memberikan Iran tambahan hampir 25 juta dolar per hari. Tambahan, saya tekankan. Sekarang pertanyaannya, Iran harus bernegosiasi dengan Trump, membuka selat dan sebagainya. Untuk apa? Mereka mendapatkan banyak keuntungan dari perang ini. Tapi itu belum semua keuntungannya. Iran sudah mulai memungut biaya dari beberapa kapal tanker, tapi yang utama, sekarang kendali Iran atas Selat Hormuz jauh lebih besar dibandingkan sebelum perang, di mana perairan teritorial Iran dan Oman saling bersinggungan. Lebih dari itu, sementara Trump membanggakan kemenangan palsu ini, Iran sedang bersiap untuk mengesahkan undang-undang tentang penerapan biaya, di mana setiap kapal wajib membayar uang untuk melewati Selat Hormuz. Ini secara efektif akan menetapkan secara hukum sistem yang telah terbentuk selama sebulan terakhir perang. Melalui perantara, kapal-kapal tanker diminta memberikan daftar muatan dan membayar untuk melintasi selat. Fakta bahwa kapal-kapal yang melintas mengikuti kesepakatan dengan Iran setelah memenuhi persyaratannya dibuktikan dengan kenyataan bahwa mereka menyeberangi selat sesuai dengan yang disetujui. Rute yang disetujui oleh Iran di dekat pantainya, bukan di sisi Oman. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan, Donald Trump sekali lagi mengalahkan semua orang dan entah sudah 3 atau 4 kali memenangkan perang ini. Dan faktanya, saya tekankan sekali lagi, Iran sama sekali tidak punya insentif untuk membuka Selat Hormuz. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like.
Jangan lupa follow kanal Telegram saya, PC New. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan jika Anda ingin mendukung operasional kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya melalui donasi atau langganan berbayar lewat link dan informasi yang ada di deskripsi video, atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.